Kita isi lagi. Ambruk. Nyaris. Untung kameramennya sigap ya, sahabatku. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin tiwul. Ini singkong akan kita bikin menjadi kopra singkong atau singkong kering. Nantinya bisa dijadikan tiwul atau gatot. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat resep gatot, tapi sepertinya ada sedikit kesalahan. Kesalahannya di mana? Nanti saya kasih tahu. Sekarang aku mau kupas singkongnya dulu. Jadi kemarin di video sebelumnya, setelah singkong dikupas, kita langsung potong-potong dan dijemur. Ternyata singkong yang langsung dijemur itu tidak menghasilkan gatot yang lembut, sahabatku, alias gatotnya keras gitu, alias gagal total. Nah, kali ini aku bikin lagi yang versi sebenarnya. Aku sudah belajar dari Mbok Tukiem, tetangga aku gitu, yang biasa bikin tiwul dan gatot. Gatot itu pakai H ya, Gathot gitu, bukan Gatot, bukan Gatot gitu loh. Jadi kalau orang Jawa caranya gatot. Oke, singkongnya setelah dikupas, kita harus buang kulit arinya yang paling luar. Nah, ini berlaku juga bagi sahabatku yang ingin membuat tape singkong. Gitu ya. Jadi kalau mau bikin tape singkong, dia harus dikikis nih bagian yang paling luarnya ini. Karena kalau bagian kulitnya ini tidak dibuang, singkongnya tuh cenderung lendir dan membuat tape singkongnya nggak jadi. Nah, tapi ini tips ini aku bagikan ya, ini belajar dari si Mbok. Sama bikin gatot juga sama, harus dibuang. Tapi sebagian orang juga nggak tahu sih ya, ini harus dikikis. Nah, jadi kalau mau bikin kopra singkong, kenapa ininya harus dikikis? Supaya nanti pada waktu direndam lebih mudah menyerap air gitu. Bagi yang nggak punya peeler kayak gini, bisa dikikis aja pakai pisau. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau mencuci singkongnya. Kita cuci-cuci singkongnya. Pastikan tidak ada tanah yang masih menempel. Selanjutnya singkongnya akan kita potong. Aku potong jadi 2 aja. Nah, tetap bagian sumbunya kita buang aja. Hati-hati jangan meleset kena tangan. Supaya nanti kopra singkongnya tuh sudah tidak ada ranjau. Nah, seperti ini. Kita potong sampai semuanya selesai. Ini kalau diparut, dibikin timus atau bikin opak singkong, udah jadi nih sahabatku. Nah sahabatku, kesalahan saya pada waktu itu setelah dibersihkan langsung saya jemur singkongnya. Alhasil gatot saya tuh nggak terlalu yang lembut banget, dia masih terasa keras. Nah supaya dia beneran lembut dan kenyal-kenyalnya enak, ternyata singkong ini harus direndam selama 5 hari. Dan setiap hari airnya harus rajin-rajin diganti supaya dia tidak basi gitu ya. Ayo kita rendam. Ini saya punya
tempat toples kita masukin aja. Nah, ini harus direndam nih sahabatku yang bener. Kita masukkan air. Kita tutup supaya tidak ada serangga yang masuk. Dan ini harus dibuang airnya minimal 2 hari 1 kali. Kalau bagusnya sih setiap hari ya. Direndam selama 5 hari baru dijemur. Ini hari kedua perendaman singkongnya. Sudah mulai keluar aroma asam dan airnya mulai terlihat agak butek. Airnya jangan diganti ya sahabatku. Biarkan saja dia terus direndam selama 5 hari. Ini adalah hari kelima kita merendam singkongnya. Ya, tutupnya pecah sahabatku. Padahal ini belinya belum lama. Ini baunya asem, bau apa ya, bau basi. Baunya nggak enak sahabatku. Tapi proses membuat gatot yang sebenarnya ya seperti ini. Jadi dia direndam dulu. Setelah 5 hari singkongnya tuh jadi agak lentur tuh. Hei, jadi putus. Tuh, jadi lembek gitu dia. Nah, ini nanti setelah dijemur dia bakal kering dan ringan tuh. Dia udah jadi kayak tape gitu. Nah, tuh ya, sudah ngek-ngok gitu. Kita mau pindahin ke sini tuh. Dia jadi lembut. Air rendamannya kita buang aja. Kita mau cuci singkongnya dulu. Ini nggak dicuci juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nanti sahabatku bilang, ih jorok, tidak dibilas dulu ya. Biasanya gitu ya. Dia sudah sangat lembut nih, tuh dia bisa dibuka kayak gini. Tuh kan, sangat empuk setelah direndam beberapa hari. Supaya cepat kering, yang gede-gede ini aku belah aja. Tuh, biar enggak kelamaan keringnya. Jadi saya suka kopra singkong yang tidak terlalu lapuk ya, tidak terlalu hitam-hitam. Karena banyak banget saya melihat kopra singkong itu sampai yang udah jamurnya banyak banget hitam-hitam gitu. Itu karena proses penjemuran yang lama, keringnya lama karena bongkahan singkongnya kegedean gitu. Dan mungkin cuacanya tidak panas terik sehingga membuat dia berjamur gitu. Nah, ini kita potong-potong aja supaya keringnya lebih cepat. Tapi terserah sahabatku sih ya, kalau yang suka kopra singkong yang warnanya hitam banget, banyak jamurnya ya monggo. Karena ada yang komen, aku lebih suka itu apa, gatot yang hitam-hitam gitu. Ya suka-suka sih ya. Oke, sudah selesai kita membelah-belah singkongnya. Sekarang kita mau jemur di atas. Ini mataharinya keren banget nih. Panas banget. Nah, kalau seperti ini 3 hari juga kering. Nggak bakalan lapuk hitam-hitam. Kita akan jemur sampai dia kering, sampai kayak kerupuk. Sahabatku, ini sudah dia gunjreng-gunjreng. Sahabatku, ini sudah dijemur hari kedua kopranya. Aku mau pindahin ke wadah stainless supaya tampahnya nggak cepat rusak dan lebih cepat kering karena lebih panas. Jadi kalau kopra singkong yang dijemur di terik matahari kayak gini, dia nggak bakalan jadi hitam-hitam gitu sahabatku. Banyak banget yang komen, wah kalau gatot yang
punya saya tuh hitam. Kalau hitam-hitam itu artinya dia jamuran, karena proses pengeringannya itu mungkin lembab sehingga dia jamuran. Kalau yang cepat kering kayak gini, dia nggak jamuran sahabatku, sehingga nggak bakalan hitam-hitam. Dan kita akan jemur terus sampai benar-benar kering. Sahabatku, singkongnya sudah kering, tapi hasilnya tidak secoklat yang aku harapkan. Jadi ceritanya kalau singkong yang proses keringnya cepat, dia tidak sempat menjadi coklat. Tapi ada beberapa sih yang jadi coklat. Jadi kemarin ini ada beberapa yang sebenarnya ini kelupaan dikeluarin, kelupaan dijemur, jadi dia jadi agak lapuk gitu. Nah itu perbedaannya. Kalau yang putih kayak gini dia nggak sempat lapuk, yang agak coklat dia sempat lapuk. Nah biasanya kalau di daerah kebon itu kan dia lebih lembab ya suhunya, lebih jarang ada matahari, otomatis proses penjemurannya tuh lebih lama. Jadi dia jadi lapuk dulu. Nah kalau di sini teriknya minta ampun, panasnya minta ampun, jadi nggak sempat lapuk, langsung kering kayak gini. Dan sekarang kita mau mengolahnya menjadi tiwul. Sekarang kita mau tumbuk kopra singkongnya. Jadi sebagian ini masih putih banget, bukan masih putih banget, putih banget karena dia nggak sempat lapuk. Nah yang akan aku olah ini yang coklat-coklat. Tuh, ini yang sempat lapuk. Seperti ini sahabatku. Kita akan menumbuknya menggunakan ulekan ini. Dan berikut ini adalah bahan-bahan untuk membuat tiwul. Kita mau tumbuk singkong keringnya. Jadi singkong ini sudah aku cuci ya sahabatku. Kemarin sudah aku cuci dan sudah aku jemur ulang. Jadi dia sudah bersih dan bebas dari debu. Kita tumbuk sampai halus. Tapi sepertinya pakai ini kurang mantep gitu deh sahabatku, karena ini kayu, dan ini kayu. Aku harus menggantinya. Kita pakai hotman saja. Nah, pakai ini dia lebih kuat, lebih bertenaga, sehingga lebih cepat hancur. Sahabatku, daripada kelamaan numbuk di atas, halusnya juga lama karena tenaganya nggak bisa maksimal, kita pindah ke bawah aja yuk. Kita kasih tampah dulu. Nah, seperti ini caranya. Gini sahabatku caranya. Nah, kalau numbuk di bawah gini, dia tenaganya bisa lebih maksimal dan nggak berisik. Dan kalau di alas dengan tampah kayak gini, yang udah jatuh ke dalam tampah bisa kita pungut. Yang di lantai ya udah jangan diambil karena bekas kaki. Sahabatku, akhirnya selesai juga aku menumbuknya. Capek banget. Dan ini bagian yang terakhir, kita ayak aja. Jadinya segini sahabatku. Dan kita akan mengukus menggunakan dandang ini sahabatku. Masih ingat namanya? Ini namanya Susana. Sambil menunggu airnya mendidih, kita mau mengaduk tepung singkongnya atau tiwulnya. Kita masukkan air sedikit demi sedikit. Jangan langsung kebanyakan ya sahabatku. Karena kalau kebanyakan nanti jadinya jadi bubur, nggak jadi butir-butir.
Kita masukkan air lagi. Proses ngaduknya ini harus hati-hati sahabatku. Nggak boleh terlalu kering dan nggak boleh terlalu benyek. Nah, kalau udah seperti ini nih, kebanyakan air nih, kayak gini nih, sahabatku, nggak boleh jadi kayak gini ya. Harus bertahap banget ngasih airnya. Sama kayak bikin adukan pai gitu, sahabatku. Jadi ngaduknya nih dengan gerakan berputar kayak gini ya, sahabatku. Sambil diraba-raba mana yang masih menggumpal besar. Kita mau membuat buliran-buliran kecil gitu. Seperti ini jadinya sahabatku. Jadi dia menghasilkan buliran-buliran kecil seperti ini. Terus kalau dikepal, nah dia bisa dikepal kayak gini. Tapi bisa dihancurkan lagi. Seperti itu ya. Jadi ini dengan berat singkong kering 500 gram. Aku menghabiskan air sekitar 350 ml. Nah, ini sudah siap untuk dikukus. Dan kita akan mengukus menggunakan wadah seperti ini, kerucut seperti ini. Di tengahnya kita kasih kerucut nasi tumpeng, kayak gini tuh. Nah, seperti ini. Kita isi. Isi di pinggirnya. Sambil kita kasih potongan gula merah. Kita isi lagi. Ambruk. Nyaris. Untung kameramennya sigap ya, sahabatku. Harusnya tadi aku kasih gelas gitu. Nih karena mataku melihat ada lubang bekas selang kompor gas. Aku langsung aja masukin ke situ. Supaya aman, di sini aja ya, sahabatku. Kita masukkan lagi gula merahnya. Jadi gula merahnya ini dipotong kasar-kasar aja ya. Ini gula aren, sahabatku. Dan terakhir kita tutup lagi. Seperti ini dan siap untuk dikukus. Sekarang kita mau mengukusnya. Wow, panas. Kita kukus selama 25 menit atau sampai matang. Sambil menunggu tiwulnya dikukus, kita mau siapkan kelapa parut. Jadi nanti tiwulnya ini akan aku makan menggunakan kelapa parut. Ini aku kasih garam. Dan sedikit gula pasir. Jadi kelapanya ini sudah aku kukus sebelumnya. Kita aduk-aduk. Jadi cara ngaduk kelapa yang paling gampang tuh pakai tangan, sahabatku. Pasti akan tercampur dengan sempurna. Segini aja, ini sudah tercampur dengan baik. Kita mau cek-cek dulu apakah sudah mateng. Aromanya enak banget, sahabatku. Kita angkat. Kita tangkringin dulu di sini. Kita tunggu agak dingin, nanti setelah agak dingin baru kita keluarkan. Kita mau coba balik. Simsalabim. Wow, jadinya bagus juga, sahabatku. Seperti gunung. Panas sekali. Kita mau keluarkan dulu kerucut. Ini bentuknya seperti gunung berapi, sahabatku. Cakep ya. Aku pindahin lagi ke piring yang lebih besar. Jadi dia bentuknya seperti gunung yang sudah meletus, ada kawah di tengahnya gitu. Dan pinggirnya ini aku kasih kelapa parut.
sahabatku yang mau pakai kelapa parut atau tidak, itu tergantung selera masing-masing ya. Jadi ini ceritanya gunung yang dikelilingi awan putih. Kita mau mencobanya, kita potong dulu. Kita ambil dari kaki gunung aja deh, jangan dari puncak gunungnya. Pakein kelapa parut. Makan. Jadi tiwul begitu kena gula merah itu rasanya memang enak banget. Apalagi aku tambahin kelapa parut. Kalau menurut aku sih perpaduan yang sempurna ya sahabatku. Jadi rasa singkongnya tuh yang plain dengan aroma tiwulnya. Terus ada gula merah dan kelapa parut, itu beneran menurut aku tuh perfect banget dipakein kelapa parut. Dan ini bikinnya simpel banget. Sebenarnya aku bikin resep tiwul ini tadinya pengen untuk bulan puasa. Hanya saja karena banyak halangan-halangan, jadi nggak ketayang di bulan puasa sahabatku. Nggak apa-apa ya, semoga bisa tetap muncul sampai bulan puasa berikutnya. Yang terpenting ini cara bikinnya mesti hati-hati. Singkongnya harus direndam selama 5 hari. Setelah itu dijemur sampai benar-benar kering. Jadi walaupun tiwulnya tuh enggak, singkongnya tuh enggak yang harus karatan, yang harus jamuran gitu, nggak masalah. Kalau mataharinya terik dia nggak akan jadi coklat, apalagi sampai keluar jamur hitam. Dan yang terpenting aroma tiwulnya tuh dapat banget. Itu sih ya. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ini wah wangi, harum.